Dalam video sebelumnya, kita telah membahas ya, bagaimana merancang dan melakukan prosedur analitis substantif untuk agen piutang. Nah, video ini kita akan melanjutkan pembahasan fase ketiga juga terkait dengan pelaksanaan pengujian terinci atas saldo untuk memenuhi tujuan audit terkait dengan saldo, khususnya saldo piutang yang kita bicarakan sekarang. Nah, untuk melakukan pengujian terinci atas saldo, ada baiknya saya mengingatkan bahwa untuk saldo piutang itu memiliki 8 tujuan audit. Ya, yang sudah saya paparkan di video sebelumnya, meliputi detail tie-in, keterhubungan antara catatan dan pembukuan, kemudian keberadaan, kelengkapan, akurasi, klasifikasi, cut-off, net reasonable value, dan H. Nah, video ini akan menjelaskan prosedur audit yang perlu dilakukan auditor untuk memenuhi ke-8 tujuan audit tersebut. Mari kita mulai yang pertama. Nah, ini terkait dengan tujuan detail tie-in, ya, bahwa penjumlahan piutang sesuai dengan file induk dan buku besar. Nah, di sini auditor itu menguji informasi pada terasa saldo umur ya, atau age trial balance untuk detail tie-in sebelum tes lain ya, untuk verifikasi bahwa populasi yang diuji sesuai dengan buku besar dan file induk piutang. Ini artinya apa? Auditor memastikan dulu bahwa datanya benar, bahwa apa yang ditampilkan di neraca itu memang berkaitan atau berhubungan dengan file induknya. Jadi tidak ada yang tercecer atau mungkin malah kelebihan gitu, lebih gitu. Jadi harus sama. Ya. Jadi antara catatan, antara laporan di balance sheet itu harus mencerminkan jumlah yang memang ada di buku besar dan file induk piutang. Kira-kira begitu. Jadi itu dipastikan dulu. Kemudian kolom total dan kolom yang membayarkan umur piutang atau aging ya, itu juga harus diuji ya. Dan total pada neraca saldo juga dibandingkan dengan buku besar. Nanti saya tunjukkan contohnya. Lalu selain itu auditor harus menelusuri sampel saldo individu ke dokumen pendukungnya seperti duplikat faktur penjualan untuk verifikasi nama pelanggan, saldo, dan umur yang tepat. Lalu terkait dengan tingkat penjualan, ya, untuk detail tie-in itu bergantung pada jumlah akunnya yang terlibat. Ya. Sejauh mana file induk telah diuji sebagai bagian dari pengujian pengendalian dan pengujian substantif transaksi. Dan sejauh mana jadwal atau schedule sebenarnya, schedule pendukung itu telah diverifikasi auditor internal atau orang independen lainnya sebelum diberikan kepada auditor. Nah, untuk pengujian ini biasanya dilakukan auditor dengan menggunakan perangkat lunak audit ya, untuk mengukur dan menyilangkan neraca saldo umur dan menghitung umur piutang. Ya, karena kalau dilakukan manual, saya kira juga akan sangat susah, tidak mungkin malah justru. Nah, cara yang paling gampang misalnya kalau perangkat lunak di sini dimaksud bisa dengan Excel misalnya, atau perangkat lunak lain, atau audit software yang lain, kalau memang auditornya memilikinya. Nah, ini contoh ya, contoh age trial balance ya, untuk piutang. Di sini menunjukkan contohnya di sana ada kolom account number, itu nomor induk untuk customer, kemudian sebelahnya ada nama customer. Ya. Lalu ada saldonya berapa di situ untuk setiap customer. Kelihatan di kolom sebelah customer. Lalu di sebelahnya itu
pengelompokan piutang menurut umurnya. Ya, itu kelompokkan dari 0 sampai 30 hari, kemudian 31 sampai 60, 61 90, 91 sampai 120 hari, dan di atas 120 hari. Nah, di sini ditabulasi sebenarnya. Nah, tabel yang di sebelah kanan itu sebenarnya menggambarkan tabulasi posisi umur piutang untuk setiap customer. Nah, di sini auditor diminta untuk apa? Menjumlahkan totalnya. Cocok enggak? Misalnya untuk saldonya saja, misalnya saldo per 31 Januari 31 Desember 2016. Auditor harus memastikan bahwa angkanya benar totalnya. Jadi rincian saldo piutang per pelanggan misalnya di situ harus apakah jumlahnya memang benar dinyatakan di situ. Misalnya di situ dijumlahkan totalnya 20.196.800 dolar. Benar enggak? Begitu juga nanti dengan tabel umur piutang ya. Ini berdasarkan invoice date ya. Untuk umur 0 sampai 30 benar enggak nih? Jumlahnya 14 juta sekian. Kemudian selanjutnya umur 31 benar enggak 2,8 juta sekian dan sebagainya. Jadi untuk memastikan bahwa memang datanya akurat. Dan ini pun juga harus dibandingkan dengan sumbernya, ya, file induknya atau buku besarnya. Auditor memastikan itu. Kira-kira demikian maksud dari pengujian untuk saldo piutang ini. Oke, nah untuk sekarang tujuan eksisten atau keberadaan yang dimaksudkan bahwa auditor memastikan bahwa piutang tercatat itu memang ada, tidak fiktif. Nah di sini auditor harus ngapain? Nah untuk memastikan keberadaan piutang tentunya dilakukan dengan konfirmasi. Jadi konfirmasi saldo pelanggan adalah tes yang paling penting dari rincian saldo untuk menentukan keberadaan piutang yang dicatat. Kita perlu tanya pada nama orang yang namanya terdaftar dalam catatan klien. Benar ada enggak ini? Kurang lebih begitu. Kalaupun ada, jumlahnya benar enggak? Jadi itu cara untuk memastikan keberadaan. Nah, ketika pelanggan tidak menanggapi konfirmasi, auditor perlu juga ya, memeriksa dokumen pendukungnya untuk memverifikasi pengiriman barang dan bukti penerimaan kas berikutnya untuk menentukan apakah akun itu telah dikumpulkan. Auditor dapat menggunakan dokumen ini secara ekstensif sebagai bukti alternatif untuk non-respon. Jadi, kadangkala konfirmasi dikirim itu tidak kembali. Tetapi, auditor tidak boleh langsung menyimpulkan, oh berarti ini fiktif. Belum tentu ya. Karena barangkali memang suratnya belum dibuka atau karena kesibukan memang belum direspon atau masih di jalan belum sampai. Nah, maka prosedur alternatifnya apa? Auditor mengecek itu penjualan. Ya, lihat invoice-nya. Jadi faktur penjualannya. Kemudian dilacak. Setelah tangan terasa ada penerimaan enggak? Penerimaan kas. Kalau ada, artinya piutang itu telah dibayar. Nah, kalau dibayar berarti memang sebenarnya ada. Ya, kira-kira begitu. Untuk memastikan apakah saldo piutang itu memang ada. Itu untuk pencapaian tujuan keberadaan. Selanjutnya untuk mencapai tujuan kelengkapan, bahwa semua piutang yang ada itu telah dicatat. Nah, di sini terkait dengan pengujian kelengkapan, auditor sulit menguji saldo akun yang dihilangkan dari neraca saldo, kecuali dengan mengandalkan sifat keseimbangan dari file induk piutang usaha. Jadi misalnya, jika klien secara tidak sengaja mengecualikan piutang usaha dari neraca saldo, satu-satunya cara yang mungkin dapat ditemukan adalah auditor mencatat neraca saldo piutang usaha dan merekonsiliasinya dengan saldo akun kontrol di buku besar.
Jadi dilihat di buku besarnya ada enggak ya, saldo piutang itu, sama enggak? Ya karena ini kemungkinan dari buku besarnya ada, ternyata kelewat itu, tidak tercatat di neracanya. Jadi itu salah satu cara untuk menguji keberadaannya. Nah, jika semua penjualan ke pelanggan dihilangkan, dari satu penjualan misalnya penjualan di satu pelanggan bisa hilang dari jurnal penjualan, saldo piutang usaha yang terlalu rendah hampir tidak mungkin ditemukan dengan pengujian rincian saldo. Jadi sebagai contoh, auditor jarang mengirimkan konfirmasi piutang kepada pelanggan dengan saldo nol. Sebagian karena penelitian menunjukkan bahwa pelanggan cenderung tidak menanggapi permintaan yang menunjukkan saldo mereka terlalu rendah. Selain itu, penjualan yang tidak tercatat kepada pelanggan baru sulit diidentifikasi untuk konfirmasi karena pelanggan tersebut tidak termasuk dalam file induk piutang usaha. Jadi ada kemungkinan ada pelanggan baru yang namanya belum tercatat dalam daftar pelanggan, maka ya otomatis ini juga akan mengaruhi pencatatannya. Bisa jadi tercecer, tidak tercatat karena nama pelanggan tidak ada. Nah, di sini ya kurangnya penyajian penjualan dan piutang paling baik ditemukan dengan pengujian substantif transaksi untuk pengiriman yang dilakukan tetapi tidak dicatat. Ya. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kita auditor harus melihat catatan penjualan dan pengiriman barang dan dengan prosedur analitis substantif. Jadi kalau di saldo tidak ketemu, ya coba dicari di transaksi penjualannya, ada tidak. Itu kira-kira prosedur alternatif yang digunakan ketika kita ingin memastikan kelengkapan. Ya, semua kelengkapan artinya semua piutang yang memang terjadi telah dicatat dalam neraca. Selanjutnya terkait dengan accuracy, bahwa piutang tercatat itu secara akurat. Nah, ini pun juga dilakukan dengan konfirmasi. Jadi konfirmasi memang merupakan tes yang paling umum ya dari rincian saldo untuk keakuratan piutang. Jadi tadi di samping keberadaan piutang, konfirmasi juga bisa dilakukan untuk memastikan keakuratan piutang. Benar enggak jumlahnya sekian? Maka dengan konfirmasi adalah yang terjawab. Jadi ketika pelanggan tidak menanggapi permintaan konfirmasi, ketika konfirmasi tidak diterima, maka cara yang sama, ya, auditor juga memeriksa dokumen pendukung dengan cara yang sama seperti dijelaskan untuk tujuan keberadaan. Di sana auditor melakukan pengujian debit dan kredit pada saldo pelanggan individu dengan memeriksa dokumen untuk pengiriman dan penerimaan kas. Yang saya sudah menjelaskan ini sebelumnya. Lalu terkait dengan klasifikasi. Di sini tujuannya adalah memastikan bahwa piutang itu telah diklasifikasikan secara tepat. Nah, auditor dapat mengevaluasi klasifikasi piutang dengan relatif mudah, ya, dengan meninjau neraca saldo umur piutang material dari afiliasi pejabat, direktur, atau pihak terkait lainnya. Di sini sebagai contoh misalnya, auditor harus memverifikasi bahwa wesel tagih atau piutang yang harus diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar itu dipisahkan dari akun biasa. Dan saldo kredit yang disignifikan dalam piutang direklasifikasi sebagai utang usaha. Saldo kredit artinya piutang negatif gitu ya. Begitu. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah ada hubungan yang erat ya antara tujuan terkait dengan saldo klasifikasi dan tujuan penyajian dan pengungkapan yang terkait dengan klasifikasi dan pemahaman atau understandability.
Nah, yang pertama, untuk memenuhi tujuan audit terkait dengan saldo klasifikasi, auditor harus menentukan apakah klien telah memisahkan dengan benar klasi piutang usaha yang berbeda. Sebagai contoh, auditor akan menentukan apakah piutang dari pihak berrelasi telah dipisahkan pada neraca saldo umur. Itu. Ya. Ini untuk memenuhi tujuan audit terkait dengan saldo klasifikasi. Nah, untuk memenuhi tujuan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memastikan bahwa klasifikasi disajikan dengan tepat dengan menentukan apakah transaksi pihak berrelasi disajikan dengan benar dalam laporan keuangan secara selama tahap penyelesaian audit. Jadi ini soal penyajian informasinya ya, dalam laporan keuangan. Karena kalau berkaitan dengan tujuan penyajian pengungkapan itu berkaitan dengan penjelasan. Dan ini bisa dilakukan ketika tahap penyelesaian audit. Nah, ini untuk tujuan klasifikasi. Lalu bagaimana dengan pencapaian tujuan pisah batas piutang atau cut off? Di mana auditor harus memastikan bahwa piutangnya telah dipisah. Ya. Jangan sampai bercampur baur dengan periode yang lain. Nah, salah satu pisah batas itu terjadi ketika transaksi periode berjalan dicatat pada periode berikutnya atau sebaliknya. Harusnya transaksi 2020 tapi dicatat di 2021. Atau sebaliknya, transaksi 2021 malah dicatat di 2020. Nah, seperti itu. Itu terjadi salah satu. Nah, tujuan pengujian pisah batas yang terlepas dari jenis transaksinya adalah untuk memverifikasi apakah transaksi yang mendekati akhir tahun ya, itu dicatat pada periode yang tepat tadi. Jadi prinsip periodisasi untuk akuntansi itu menyatakan bahwa transaksi tahun ini ya harus catat tahun ini, tahun besok harus catat besok, tidak boleh tercampur. Karena memang pembatasan periode itu harus diterminkan dengan catatan yang benar sesuai dengan terjadinya transaksi baik itu sales maupun yang lain. Nah, tujuan pisah batas adalah salah satu yang paling penting ya, dari siklus penjualan dan penagihan karena salah satu dalam pisah batas dapat mempengaruhi pendapatan periode berjalan secara signifikan. Ya, jadi artinya ketika ini transaksi yang 2020 ya, dicatat di 2021 berarti salesnya akan understated atau kurang. Begitu sebaliknya, kalau transaksi tahun berikutnya dicatat tahun ini, berarti salesnya juga akan overstated. Nah, ini penting karena laba bersih itu biasanya, atau penjualan dan dampaknya ke laba bersih itu jadi fokusnya investor juga. Jadi ketika laporan laba bersihnya keliru, maka nanti akan berpengaruh pada harga saham, itu contohnya. Jadi kenapa itu penting? Karena tadi bahwa laporan laba rugi atau khususnya misalnya terkait dengan laba bersih itu punya pengaruh yang signifikan. Dari pihak manajemen sendiri mungkin juga akan menjadi basis misalnya penghitungan bonus, maka tidak boleh salah. Dan itulah kenapa itu dianggap penting. Nah, salah satu pisah batas itu dapat terjadi untuk penjualan, retur dan pengurangan penjualan, dan penerimaan kas. Untuk masing-masing, auditor memerlukan pendekatan ini untuk menentukan kewajaran pisah batas. Pertama, tentukan kriteria yang sesuai untuk cut-off. Misalnya apa? Metode pengiriman penjualan. Misalnya penjualan diakui ketika misalnya telah keluar dari pelabuhan misalnya. Nah, ketika barangnya sudah keluar dari pelabuhan atau dikirim, berarti klien sudah bisa mengakui sebagai penjualan. Nah, di sini tentunya kriteria ini akan jadikan auditor untuk memastikan penjualan mana yang memang
sudah terjadi dengan kriteria tersebut. Jadi kalau misalnya meskipun keluar gudang tetapi belum keluar dari pelabuhan, itu artinya belum dikirim. Dan itu masih belum bisa dikatakan sebagai penjualan. Begitu contohnya ya. Jadi kriteria untuk cut-off itu harus jelas. Ini biasanya berkaitan dengan kebijakan perusahaan. Kemudian yang kedua, mengevaluasi apakah klien telah menetapkan prosedur yang sesuai atau memadai untuk memastikan pisah batas yang wajar. Jadi auditor perlu melihat ini prosedurnya seperti apa untuk bisa memastikan bahwa perkara pisah batas itu dilakukan dengan benar. Auditor perlu mereview prosedurnya. Jadi misalnya kebijakan tadi bahwa penjualan itu dilakukan atau diakui ketika barang sudah dikirim lewat pelabuhan, sudah kapalnya sudah meninggalkan pelabuhan misalnya seperti itu. Nah kita lihat prosedurnya seperti apa mereka. Lalu kalau sudah jelas, maka tinggal diuji. Tadi auditor perlu mengumpulkan, ya, misalnya terkait dengan penjualan terakhir lah di minggu terakhir bulan Desember misalnya, dicek apakah ini sudah masih ada di pelabuhan atau sudah dikirim. Contohnya seperti itu. Itu pengujian dilakukan. Jadi ini penjelasan mengenai bagaimana auditor itu melakukan pengujian untuk memastikan bahwa pisah batasnya itu dilakukan dengan tepat. Selanjutnya terkait dengan realizable value, yaitu bahwa piutang itu syarat pada nilai yang dapat direalisasi. Di sini standar akuntansi mengharuskan perusahaan untuk menyatakan piutang pada jumlah yang pada akhirnya akan dikumpulkan. Nilai realisasi piutang usaha sama dengan piutang bruto dikurangi penyisian piutang tak tertagih. Jadi artinya apa? Nilai piutang bersihlah yang menjadi nilai yang benar ya, yang harus diakui oleh perusahaan. Jadi di sini kan praktik umumnya adalah ya, ketika perusahaan memiliki piutang, mereka harus mengelompokkan ya, berdasarkan umur tadi, maka ada namanya aging schedule. Nah, di situ penyisian piutang tertagih itu diambil dari presentasi tertentu terkait kebijakan perusahaannya. Ini diatur di sana. Berapa persen dari misalnya piutang yang lebih dari umur berapa, gitu, kurang lebih itu. Karena kalau lebih dari hari tertentu, ya, maka ya besar kemungkinan sebenarnya piutangnya tidak tertagih. Nah, itu tidak boleh diakui sebagai piutang. Kira-kira begitu. Jadi piutang yang ditampilkan harus memang berdasarkan perkiraan jumlah yang benar-benar bisa dibayar itu berapa. Itu yang menunjukkan tujuan terkait dengan realizable value. Nah, di sini auditor melaah ya hasil pengujian pengendalian yang berkaitan dengan kebijakan kredit klien. Jika kebijakan kredit klien tidak berubah ya, dari tahun yang lalu, dan hasil tes kebijakan kredit dan persetujuan kredit itu konsisten, ya, perubahan saldo penyisian piutang tak tertagih seharusnya hanya mencerminkan perubahan kondisi ekonomi dan volume penjualan. Jadi artinya perubahan saldo itu memang hanya berkaitan dengan naik turunnya penjualan. Kalau memang kebijakan tidak berubah. Namun, jika kebijakan kredit telah berubah secara signifikan, auditor harus berhati-hati untuk mempertimbangkan dampak dari perubahan ini. Kalau ada fluktuasi, ya, dan itu diketahui auditor bahwa ini ada katanya dengan perubahan kebijakan, maka auditor harus memastikan apakah ini memang karena dampak perubahan kebijakan atau yang lain. Ini untuk memastikan bahwa realisasi nilai bersih yang dapat diterima dari piutang itu betul-betul bisa dipenuhi. Kira-kira begitu. Itu langkah yang dilakukan auditor untuk memastikan piutang dicatat pada nilai yang dapat direalisasi.
Nah, ini contoh kertas kerja ya, yang menampilkan tadi review mengenai kebijakan piutang. Di sana ada berapa 4 kolom di sini ya, mulai dari kategori piutang ya, dasar umur 0 sampai 30 dan seterusnya sampai lapis ke 5 itu 120, lebih dari 120 hari. Dan masing-masing di sini ada jumlahnya ya. Yang totalnya adalah $20.190.800. Kolom ketiga itu estimasi penyisian dalam bentuk persen. Ini yang dimaksud dengan kebijakan ya. Jadi itu mencerminkan misalnya kalau 0 sampai 30 hari itu estimasi penyisiannya 3%. Lapis kedua 6%, lapis ketiga 15%, lapis keempat 25%, dan lapis terakhir itu 40%. Yaitu semakin tinggi ya, di sini dari 3 sampai 40. Kenapa ya? Karena kalau semakin lama berarti peluang untuk tidak tertagih lebih tinggi. Maka itu dicerminkan dengan angka lebih tinggi. Nah, angka ini kemudian dikalikan ya dengan saldo piutangnya untuk setiap klasifikasi tadi. Maka diperoleh di kolom keempat. Misalnya untuk lapis pertama 0 sampai 30 hari itu 14 juta sekian kalikan 3%, maka ketemu 426.000. 426.515. Semua dikalikan, akhirnya ketemu totalnya 1,3 sekian. Nah, di situ Anda tanda tick mark ya di saldo, itu artinya sudah benar. Kemudian ada tanda silang untuk di prestasi estimasi penyisian, itu menandakan bahwa itu tidak berubah ya dengan tahun berikutnya, tahun sebelumnya. Nah, di sini yang menjadi perhatian auditor, ternyata ketika dijumlah ya, estimasi untuk penyisian itu ketemu 1.334.789. Dan ini berbeda dengan yang dicatat oleh manajemen ya, atau klien. Itu yang dilaporkan 1.240.000. 1.240.000. Nah, ini ada perbedaan 94.789. Nah, dari kertas kerja ini auditor menyimpulkan ya, di bawah itu ditulis ya, bahwa catatan penyisian tampaknya understated. Understatednya kurang dicatat. Jadi ada tanda TB itu angka yang ada di trial balance itu sekian ya. Ketika dibandingkan dengan perhitungan auditor ternyata beda ya, makanya disebut understated ya. Yang besarnya sekitar 95.000. Dan bagi auditor ini enggak apa-apa lah ya, tidak material. Itu jumlahnya. Ini adalah contoh ya bagaimana auditor melakukan pengujian terkait dengan saldo piutang beserta dengan penyisiannya. Nah, yang terakhir ini terkait dengan hak ya, bahwa klien memiliki hak atas piutang. Artinya piutang yang tercatat di neraca itu memang benar-benar miliknya perusahaan. Tidak ada satupun dolar atau rupiah itu menjadi milik orang lain. Kenapa? Ini penting karena dalam beberapa kasus sebagian dari piutang itu mungkin telah dijaminkan, dialihkan pada orang lain atau diperhitungkan atau dijual dengan harga diskon. Ya, piutang itu kan aset berharga ya, artinya hak tagih, punya hak tagih pada orang lain. Ya, itu punya nilai. Karena memang ada nilainya, ya bisa dijual atau dialihkan dan sebagainya. Ketika itu sudah dialihkan, ya tentunya harus dikeluarkan dari situ. Nah, di sini biasanya pelanggan lain tidak mengetahui adanya hal tersebut, sehingga konfirmasi piutang tidak akan terungkap.
Nah, untuk ungkapnya, ya, kasus lain di mana memiliki hak terbatas atas piutang, auditor dapat meninjau risalah, kemudian berdiskusi dengan klien atau konfirmasi dengan bank, atau memeriksa kontrak utang untuk bukti piutang yang disaminkan, atau memeriksa file koresponden. Jadi memastikan bahwa piutangnya itu memang milik perusahaan, ya pastikan bahwa memang tidak ada, misalnya ada dokumen-dokumen yang dimiliki perusahaan itu yang tidak ada perjanjian dengan bank atau pihak lain terkait dengan penjualan atau apa namanya penjaminan. Kalau memang tidak ditemukan berarti auditor bisa firm bahwa memang piutangnya menjadi milik perusahaan sepenuhnya. Nah, ini kira-kira begitu ya untuk hal-hal yang perlu dilakukan auditor dalam rangka memastikan bahwa klien memiliki hak atas piutang yang dilaporkan. Nah, selanjutnya ini terkait dengan penyajian dan pengungkapan piutang. Nah, pengujian terhadap 4 tujuan audit terkait dengan penyajian dan pengungkapan piutang pada umumnya dilakukan sebagai bagian dari tahap penyelesaian audit di bagian akhir nanti ketika opini mau dirumuskan. Ini tadi tahap 4 sebenarnya. Namun beberapa pengujian, penyajian dan pengungkapan sering dilakukan pada saat pengujian untuk memenuhi tujuan audit terkait saldo. Jadi sebagai contoh, ketika menguji penjualan dan piutang, auditor harus memahami dan mengevaluasi ketepatan kebijakan pengakuan pendapatan klien untuk menentukan apakah kebijakan tersebut diungkapkan dengan benar dalam laporan keuangan. Kemudian auditor harus memutuskan apakah klien telah menggabungkan jumlah yang tepat dan mengungkapkan informasi pihak yang berrelasi dalam laporan. Untuk mengawasi kecukupan penyajian dan pengungkapan, auditor harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang standar akuntansi dan persyaratan penyajian dan pengungkapan. Nah, kira-kira itu yang perlu dilakukan auditor untuk mencapai tujuan audit terkait dengan penyajian dan pengungkapan piutang.